Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah, yang kita hormati bersama keluarga besar guru kita Syekhut Thariqah Al-Mursyid Utsman Al-Ishaqi radhiyallahu ta'ala anhu, juga keluarga besar beliau dan sekaligus guru kita bersama Al-Mursyid Syekh Ahmad Al-Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu ta'ala anhu, para habaib, para kiai yang hadir, para aparat, para tur daerah yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat kita kepada mereka semua. Alhamdulillah, hadirin dan juga para pengurus Al-Khidmah, jamaah Al-Khidmah dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga kita selalu dapat berkahnya guru nggih. Amin insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara dimulai dari habis maghrib nggih ya. Dan ini jam ini masih belum selesai. Tapi yang namanya nikmat hadir majelis taklim itu ngalahkan semuanya. Wong nek wis ngrasa nikmat lungguh nang majelis taklim iku, dia akan lupa dengan segalanya. Lupa kalau dia belum makan. Saya yakin insyaallah belum makan semuanya ini nggih. Oh, bandar suarane iki. Ya. Lupa kalau dirinya belum makan. Lupa kalau dia sedang dalam keadaan susah, dalam keadaan utangi akeh, dalam keadaan apapun. Ketika nek wis lungguh nang majelis taklim, duduk di majelis taklim, melihat wajahnya orang-orang soleh, dibacakan sejarahnya orang soleh, dibacakan manakib tadi yang kita dengarkan sejarah daripada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hilang semua kesusahan, hilang semua hati yang tidak nyaman, gelisah niki hilang kabeh. Kalau kita sudah merasakan seperti itu ketika kita duduk di majelis taklim, berarti kita benar-benar ya mendapatkan tumakninah, ketenangan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ala bidzikrillahi tatma'innul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi niku kalau duduk di majelis taklim guru niki Pak Habib Ali Habsyi, beliau punya guru bernama Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Al-Habib Ali Habsyi niku Pak kalau duduk di majelis gurunya itu kadang lupa beliau kalau beliau belum makan malam. Pernah sekali beliau duduk mulai isya, mari sembahyang isya, majelis gurunya yaitu Al-Habib Abu Bakar nerangkan tentang masalah tafsir, duduk tidak terasa tahu-tahu tarhim sembahyang subuh wis krungu. Ini kan belum subuh nggih. Kurung tarhim nggih. Berarti masih lama ini insyaallah ini. Jadi MC-nya tadi bolehlah ditambahi lagi nanti acaranya nggih. Siap? Oh, masya Allah suaranya. Itu mereka duduk di hadapan gurunya, belajar, dengarkan nasihat ya. Apapun yang diucapkan oleh gurunya itu beliau duduk sampai beliau tidak merasakan, tahu-tahu sudah
tarhim fajar. Dan itu bukan sekali. Kenapa? Nikmat majelis niki, Pak. Nikmatnya majelis ini sebenarnya bukan termasuk bagian dunia. Jadi ketika kita duduk di majelis niki nggak kehitung dunia tapi kehitung ibadah. Dan ini termasuk bagian daripada surga. Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qala ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala hiya halaqatud dzikri. Sahabat Rasulullah mengatakan kalau kalian itu melewati kebun surga mbok yo mampira dhisik lungguh sing enak. Lu para sahabat itu hanya di mana di dunia ada kebun surga? Di mana ya Rasulullah ada kebun surga? Kok ada? Apa? Majelis-majelis zikir. Majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis sholawat itu adalah kebun surga. Kata Rasulullah, farta'u sing enak lungguni, sing tenang nikmati. Sadar tidak sadar kita ini nek wis duduk di majelis taklim, semua urusan kita diselesaikan sama Allah Ta'ala. Sing duwe utang, subhanallah, sing diutangi gak gelem dibayari. Itu kan cita-cita kita nggih. Iya, cita-cita utang. Subhanallah orangnya datang mari manakiban meni isuk teko ya wis sampean gak usah sampean bayari utangnya. Tapi nek utang nang bank karo nang dealer ya gak iso rek. Debt collector sing teko nang omahe sampean. Tapi subhanallah tidak pernah kita dengarkan dalam sejarah orang yang istiqomah di majelis taklim gurunya hidupnya sengsara. Itu tidak pernah masuk dalam sejarah. Mereka hidupnya enak, semua hajatnya dikabulkan semuanya oleh Allah Ta'ala. Bahkan bukan mereka saja, anak-anaknya semuanya akan hidupnya nyaman dan enak. Barokah daripada duduk di majelis taklim. Ya, apalagi kalau majelis taklim yang kita hadiri ini jelas. Sanad majelisnya niku jelas, Pak. Jenenge majelis taklim zaman saiki niki akeh. Karena modal YouTube viral wis. Tapi alhamdulillah kita duduk di majelis taklim yang benar-benar 100% sanadnya nyambung sampai Rasulullah SAW. Dari guru yang guru kita, dari guru-gurunya, guru-gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Dan berkahnya 100% murni kita dapatkan. Ya, berkahnya 100% murni kita dapatkan. Makanya kalau ada orang sing gak sepiro seneng hadir majelis taklim niku kok sawangane eman. Urip iki apa sing ditelek? Kita hidup ini mau cari apa? Kalau kita mau masuk surga mengandalkan sembayang, sembayang subuh sering telat. Salat subuh sering. Kadang kita itu gak telat pun sembayangin belayar. Takbir pertama Allahu Akbar mikiri pasar. Rakaat kedua mikiri sijine. Rakaat ketiga mikiri. Mau ibadah apa kita ini? Ngaji Al-Quran 1 tahun sekali pas khataman di bulan Ramadan. Mau apa kita? Satu-satunya yang kita harapkan adalah duduk di majelisnya masyayikh, para kiai, para ulama wassalihin. Harapan mereka nama kita tercantum di dalam hati mereka. Kata para ulama, berusahalah kamu, nama kamu tercatat di dalam hati mereka orang-orang solehin, para guru. Kenapa? Ketika nama kamu sudah tercatat dan mereka berdoa, semua yang ada di dalam hatinya dapat bagiannya. Paham ya? Insya Allah nama kita tercantum dalam hatinya guru-guru kita, ya? Amin ya rabbal alamin. Dan apa yang mereka dapatkan kita dapat bagiannya insya Allah. Ya, fi khair wa lutuf wa afiyah wa salamah. Ini satu-satunya yang kita harapkan. Yang hari kiamat yang kita cari bukan saudara, Pak. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idin sya'nun yughni.
Semua orang lari, si bapak lari dari anak, si anak lari dari bapak, si istri gak kenal bojone sapa. Likulli imri'in yauma idin sya'nun yughni. Di saat itu semua orang pada fokus kepingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Jelas yang tidak akan kita lupakan cuma dua saja nama ini, tidak ada yang lainnya. Di kondisi apapun baik di dunia maupun di akhirat, yang kita cari cuma dua nama ini saja, Pak. Guru kita dan Rasulullah. Selesai. Yang kita cari eling sampai di saat itu, yang kita ingat, loh dulu saya pernah duduk di majelisnya beliau ini. Itu kita pasti ingat. Dan kita nggak akan bisa nyambung, nggak mungkin Anda cari di Rasulullah kepingin tak tele indi, pasti lewat tangani guru. Kalau antum mendengarkan bacaan manaqib tadi yang disebutkan tentang ceritanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu wa arda, disebutkan siapa saja yang lewat madrasah nih tok, lewat majelis itu selamat dunia akhirat. Yang lewat, bahkan ada orang yang sudah wafat, suara siksaannya niku keluar. Setiap orang itu lewat di situ dengar suara teriakan, dan ketika dicari teriakan tadi itu muncul dari salah satu kuburan. Lewat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka orang-orang kampung bilang, ya Syekh tolong coba ini berikan syafaat orang tersebut. Gak ditanya siapa fulan. Fulan min fulan, pernah enggak ini orang hadir majelis saya? Enggak pernah ya. Pernah enggak ngelihat saya? Enggak pernah ya Syekh. Pernah duduk di majelis saya? Enggak pernah ya Syekh. Tapi kalau enggak salah dia pernah sekali melihat dari belakang kau berjalan. Delok toko bekas pijakan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Khalas cukup itu saja sudah. Angkat tangan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, berdoa minta syafaat untuk orang tersebut agar diangkat siksa kuburan dari kuburannya. Selesai diangkat, selesai angkat tangan beliau, suara yang dari kuburan hilang, sudah nggak ada lagi sudah. Bayangkan kalau itu orang semasa hidupnya dari mulai dia melek mata sampai dia nanti wafat, hidupnya itu nggak lebih daripada majelis-majelis zikir seperti ini. Bagaimana ini orang, berkahnya seperti apa ini orang? Kalau orang yang seperti itu saya selamat di akhiratnya, siksa kuburannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat syafaat dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana kalau orang itu duduk bertahun-tahun duduk di majelis baca manaqib, dengarkan manaqib, dengarkan cerita, dengarkan cinta, ada cinta di dalam hatinya dengan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, melewati sanad guru-gurunya yang sahih yang benar. Bagaimana ini orang nampak berkahnya? Memang ya ikhwan, nggak akan nampak semasa hidup kita. Wah aku gilo beb lunggu nak majelis, yuk pancet ya modeli koyok gini. Nggak akan berubah itu. Anda nggak akan sadar seperti apa keberkahan majelis kecuali kalau Anda sudah pindah alam. Pindah alam sampean, baru sampean sadar. Ya apa baru kayak majelis itu. Guru kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dalam salah satu majelisnya beliau menceritakan tuh orang-orang kalau sudah wafat tuh yang sudah ada di dalam kuburan, ketika mereka dikasih izin sama Allah Ta'ala untuk bangun dari kuburannya, mereka nggak cari keluarganya, yang mereka cari majelis yang biasanya mereka duduk semasa hidupnya, itu yang mereka cari. Kenapa? Tahu seperti apa keberkahan daripada majelis tadi itu. Rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ampunan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sekarang yang duduk nih di sini, ya, bersama-sama duduk kita. Dari mulai salawat kita baca, dzikrus sholihin, menyebut nama orang soleh kita baca. Apa yang tidak kita baca? Ini sekarang ini kita dibanggakan oleh Allah taala di hadapan malaikatnya. Di langit jenenge sampean disebut siji-siji. Malaikat itu kenal. Makanya salah satu daripada para anbiya, ya, Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan, ya,
ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan ceritanya, kemudian ikan tadi masuk ke dalam dasar lautan, fi dhulumatis thalath, di 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya laut, gelapnya perut bumi. Apa yang membuat dia selamat? Ketika beliau menyebutkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata malaikat, sautun ma'ruf fi makanin ghairi ma'ruf. Suara ini kita kenal, tapi tempatnya yang tidak kita kenal. Ini kita duduk di sini, kata malaikat, sautun ma'ruf fi makanin ma'ruf. Suara ini orang nih kita sering dengar, ini orang-orang baca ini, baca ini. Ini kata malaikat, saya tahu ini orang-orangnya, saya tahu semuanya. Dan tempatnya pun juga saya tahu. Kenapa? Tempat ini sering diadakan setiap tahun acara-acara seperti ini. Dikenal semua nama kita oleh malaikat. Makanya kalau orang namanya sudah dikenal, berdoa ngangkat tangan, ya Allah, niku donga mungganan ndukur. Malaikat ngerti, oh ini doanya fulan. Oh ini doanya fulan. Ketok, Pak. Oh ini Masya Allah. Tambah semangat malaikat yang giring doa tadi itu ila hadratillah. Sampai ke hadrat Allah Ta'ala. Tahu enggak tahu tekona majelis taklim donga, malaikat bingung. Iki sapa iki sing donga iki? Suara gak jelas. Dungoe di panggon gak jelas menejari malaikat, suara gak jelas di tempat tidak jelas. Malaikat kata nggawa nang ndukur iki bingung dungoe. Paham nggih? Alhamdulillah. Ya, makanya yang perlu kita laksanakan yang saat ini adalah kita bersyukur bahwasanya sampai saat ini kita masih diberi izin oleh Allah Ta'ala duduk di majelis taklim, berzikir, baca manakib, tambah cinta kita dengan guru kita, tambah cinta kita dengan orang-orang salihin. Bagaimana tadi disebutkan di dalam manakib Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan, saya akan selalu memantau dan melihat santri-santriku sampai kapanpun, pecinta-pecintaku sampai kapanpun, walaupun mereka dalam keadaan tidur. Anda tidur terlelap di rumah, doa mereka orang-orang solihin datang kepada kita, berkahnya mereka datang kepada kita ketika di dalam hati kita ada rasa cinta terhadap mereka. Sayyidil Habib Umar dalam salah satu majelisnya, guru kita Al Habib Umar dalam salah satu majelisnya, kalau tidak salah ketika saat beliau ziarah Nabi Hud yang biasanya dilaksanakan di bulan Sya'ban di Hadramut itu, di salah satu majelis saat itu beliau mengatakan orang itu nanti di yaumil kiamat akan dibangkitkan bersama orang yang ia cintai. Tidak dilihat dia meninggal di mana. Walaupun dia meninggal di dalam Jaufil Ka'bah, di dalam Ka'bah, meninggal di dalam Ka'bah, tapi cintanya dia bukan terhadap Rasulullah dan orang-orang soleh, cintanya sama orang-orang kafir, sama orang-orang non muslim, pemikirannya sama seperti mereka, maka orang tersebut nanti di yaumil kiamat dibangkitkan bersama mereka, bukan di dalam Ka'bah. Tapi orang yang cinta sama orang soleh, walaupun dia hidupnya jauh tempatnya, ketika nanti di yaumil kiamat dia akan dibangkitkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, insyaallah tambah lebih semangat lagi kita duduk di majelis taklimnya. Ya, capek-capek sedikit. Insyaallah gak capek lah, pirang jam sih? Berapa jam tadi kita duduk? Malah petang jam sih. Belum dengar apa? Tarhim masih 4 jam kita. Dengan fasilitas duduk yang nyaman. Bayangkan saja Habib Ali Habsyi zaman itu di Hadramut loh nggih. Gurung ono kipas angin sih zaman itu. Saya tahun 2000 saya berangkat ke sana saja itu kipas angin masih hanya sedikit. Apalagi kalau di pelosok tempatnya guru beliau itu ada di Huraidhah, jauh dari kota. Ada kipas angin. Kalau mereka musim panas, mereka itu duduknya di atas. Jadi rumah itu nggak ada genteng, rumah itu ada dek. Kalau musim panas, mereka pindah di atas, majelisnya ada di atas. Jadi langsung kena angin luar sudah. Duduk berjam-jam mereka.
Ada salah satu ulama mengatakan ketika saya duduk dengan guru saya lupa kalau saya itu hidup di dunia. Aku nek lungguh di majelis guruku, saya lupa seakan-akan saya lupa kalau saya itu hidup di dunia. Tapi ketika saya keluar dari majelis guru saya baru sadar kalau saya ternyata hidup ada di dunia. Kenapa? Saking nikmatnya duduk di majelis bersama orang-orang solehin. Kalau tidak merasakan seperti itu, preksowen natine. Kalau belum merasakan seperti itu, periksa sampai kemana ini hati kita. Kenapa kita duduk di majelisnya orang-orang solehin kok gak betah? Ya, kecuali kalau ada yang udur mungkin pulang dulu, ada urusan mengharuskan, enggak masalah. Tapi nek wis lungguh gak betah. Kudu mulai iki jam piro buyare itu ceramah sik suwe meneh iki. Tambah lama apa tambah sebentar ceramahnya? Oke. Yakin? Oh, ini masih jam 10 ya, lebih 15. Sampai jam berapa ini kira-kira diselesaikannya? Berbeda pendapat. Niki nek cari kitab Ikhtilaful Ulama, perbedaan pendapat. Biasanya orang-orang soleh ambillah pendapat yang Anda sekiranya khurujan minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat. Maksudnya ya wis gak usah suwe, karena itu yang sepakat semuanya insya Allah. Nggih. Sedikit yang penting barokah. Kita dapat ilmunya, kita dapat dzikrus sholihin, kita baca manaqib, kita dapat maulid, semuanya kita dapat. Yang terakhir ditutup oleh makan, Pak. Masuk gak ono pangane iki. Ada ya? Nah, itu kalau belum dikeluarkan majelis ini kurang bisa ditutup sih. Paham ya? Imam Haddad itu nyarankan, jangan kalian bangun dari majelis kecuali dengan sesuatu yang manis. Nah, dari tadi saya lihat gorong ono sing manis-manis, si banyu putih si metu. Paham ya? Nah, insya Allah habis ini selesai dan lebih bangun dari majelis ini kita dapat rahmat, dapat barokah, hajat kita semuanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita diberikan sehat walafiat, panjang umur. Nih guru-guru kita yang istiqomah di majelis ini diberikan sehat walafiat, ya. Para panitianya semuanya yang sudah berkorban untuk majelis ini semuanya diberikan sehat walafiat, dipanjangkan umur, semua hajat kita juga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita dapat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dapat syafaat daripada guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan, yang sedikit ini insyaallah barakah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.